kesempatan hari ini, sebelumnya izinkan saya untuk membahas sedikit tentang mengapa perpustakaan sangat diperlukan layanan informasi. Lalu, bagaimana peran perpustakaan di lingkungan masyarakat yang telah mengikuti perkembangan teknologi dalam pencarian informasi tersebut? Karena perpustakaan memberikan layanan kepada masyarakat agar bahan pustaka yang telah diatur dan dikelola guna dibutuhkan sepanjang waktu bagi pengguna yang ingin menambah wawasan dan pengetahuannya. Demikian pula, sumber daya manusia berada di sekitar masyarakat untuk menemukan kembali informasi dapat berjalan sebaik mungkin. Disebabkan cepatnya perkembangan era teknologi dalam pencarian informasi itu sendiri. Selain itu, perpustakaan meliputi karya cetak seperti buku, majalah, surat kabar, disertasi, dan laporan. Karya non-cetak seperti rekaman audio, kaset, dan video. Bentuk mikro seperti mikrofilm, mikrofis, dan mikropack. Karya dalam bentuk elektronik seperti disket, komputer, dan e-books. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara rinci pada materi tersebut. Pada penyediaan jasa informasi, perkembangan teknologi yang berpengaruh terhadap penyediaan jasa informasi di perpustakaan antara lain perpustakaan basis materi kertas, yaitu gabungan semua buku dan materi lainnya yang disimpan untuk bacaan, belajar, penelitian informasi, dan konsultasi. Halnya dengan bahan cetak, manuskrip, dan lembaran musik. Tetapi ada kaitannya dengan sebuah tempat seperti gedung, ruangan, atau bagian ruang yang digunakan untuk menyimpan dengan digunakan sebagai koleksi buku serta terbitan lainnya. Disimpan menurut susunan tertentu untuk digunakan oleh pengguna. Perpustakaan berbasis kertas dan multimedia. Bahan tertulis seperti tercetak dan media audiovisual seperti film, slide, kaset, piringan hitam, bentuk mikro seperti mikrofilm, mikrofis, mikroburam. Juga beberapa fasilitas untuk menyimpan bahan, hingga lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Sejumlah jangkauan koleksi termasuk manuskrip, pamflet, poster, foto, gambar, video, rekaman suara, dan kemudian pangkalan data komputer dalam berbagai bentuk. Perpustakaan elektronik dengan sekumpulan materi tercetak dalam komputer yang disusun secara sistematis untuk digunakan oleh pengguna. Meskipun perpustakaan yang telah mengikuti sistem teknologi terkini dengan cara tercetak maupun non-cetak, dengan komponen materi tercetak lebih dominan daripada materi non-cetak. Sementara materi perpustakaan elektronik dapat berbentuk analog dan digital. Padahal perpustakaan digital memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Perpustakaan digital bukan seperti tunggal. Yang B. Perpustakaan digital memerlukan teknologi komunikasi dan informasi ke berbagai sumber yang tersebar di seluruh perpustakaan lainnya. C. Perpustakaan digital bersifat transparan bagi pengguna, tujuan agar akses universal terhadap perpustakaan digital dan jasa informasi. Yang D. Koleksi perpustakaan digital tidak terbatas pada pengganti dokumen, melainkan ke era digital yang tidak dapat didistribusikan ke dalam format tercetak. Perpustakaan hibrida, penggabungan antara perpustakaan tradisional dengan perpustakaan digital bagi jasa informasi media lebih terbaru menuju ke koleksi digital sepenuhnya. Melainkan, perpustakaan hibrida menyajikan sejumlah jangkauan teknologi dari berbagai sumber secara bersama-sama dalam suatu konteks perpustakaan dan juga awal langkah agar dapat menjelajah sistem dan jasa terpadu dalam lingkungan elektronik. Perpustakaan maya, sebuah perpustakaan dalam format elektronik, sedangkan perpustakaan digital memusatkan pada penciptaan dan akses ke koleksi elektronik, misal suara dan teks, dengan penggunaan berbagai teknologi informasi.
ketika perpustakaan maya sebagai forum untuk pengguna dengan kebutuhan informasinya dan pustakawan yang berdasarkan kedudukannya sebagai profesional informasi yang menyediakan sarana temu balik secara efektif dan efisien. 6. Perpustakaan tanpa tembok. Pengguna bisa mengakses koleksi di luar jangkauan perpustakaan di mana tempat pengguna itu berada di salah satu perpustakaan yang berada di Indonesia. Dalam beberapa hal, pengguna dapat mendownload akses berupa teks atau berkas yang menyimpan buku dan media non-buku, digital maupun analog perpustakaan, dan titik temu antara pengguna informasi dengan pustakawan sebagai sumber yang menyediakan jasa temu balik informasi yang efisien. Lalu, ada 3 bagian. Yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi korporeal sangat perlu penyimpanan dan temu kembali bukan pustaka saja. Tujuan dokumentasi ini untuk menyusun bibliografi secara universal, artinya daftar buku yang telah diterbitkan di seluruh dunia. Di sisi lain, dokumentasi korporeal biasa disebut dokumentasi literer, artinya dokumentasi pustaka. Demo arsip. Demo arsip adalah pengembangan koleksi yang telah dideskripsi melalui pemberkasan sebagai rujukan untuk pelestarian karena hanya sedikit majalah profesi terhadap sumber pengindeksan. Namun, sumber utama seperti koleksi tercetak, bentuk mikro berupa audiovisual yang cukup dikenal juga oleh masyarakat. Yang ketiga, rekod. Rekod adalah dokumentasi yang diciptakan oleh badan korporasi untuk dijalani sebuah aktivitasnya, termasuk surat kabar, surat keluar tagihan, bukti pembayaran, laporan keuangan, dan tenaga kerja. Rekod yang biasa disebut dengan arsip dinamis yang disimpan secara permanen, ini dikenal sebagai arsip atau arsip statis. Kemudian, penelusuran informasi. Penelusuran informasi terkait dengan pusat informasi, pusat analisis informasi, pusat referal, bank data, dan museum. Pusat informasi, pusat dokumentasi yang memberikan layanan informasi mengenai buku ataupun subjek yang dijadikan tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut. Pusat analisis informasi mengevaluasi perkembangan pengetahuan pada subjek khusus dengan bidang yang perlu diteliti berdasarkan informasi yang sudah diterbitkan. Pusat referal perpustakaan nasional akan merujuk ke perpustakaan yang memiliki koleksi bisa diperkirakan mampu menjawab permintaan informasi tersebut. Bank data, pusat data bertugas sebagai mengumpulkan, menyusun, menyimpan data numerik yang dapat digunakan berdasarkan kategori yang ditemukan pada fenomena dengan catatan tentang ketepatan atau kelengkapan data. Museum lembaga yang siap melayani masyarakat dan terbuka bagi umum yang memperoleh, melestarikan, meneliti, memberikan informasi lengkap untuk keperluan kajian pendidikan, bukti benda dari manusia dan lingkungannya. Jenis-jenis jasa informasi di perpustakaan. Berbagai layanan jasa memanfaatkan sumber informasi pada perpustakaan yang memiliki fasilitas lengkap. Sebagai berikut. Yang pertama, layanan jasa sosial dan jam buka perpustakaan. Yang kedua, layanan jasa pemanfaatan sumber informasi. Yang ketiga, layanan jasa konsultasi. Yang keempat, layanan jasa pelatihan dan penyuluhan. Sedangkan jenis koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan termasuk bahan berupa buku pun masih dibedakan antara buku fiksi dan buku non-fiksi. A. Layanan informasi melalui pemanfaatan buku fiksi. B. Layanan informasi melalui koleksi buku non-fiksi. C. Layanan informasi melalui koleksi media cetak non-buku. D. Layanan informasi melalui koleksi media elektronik dan enak didengar. Promosi jasa informasi di perpustakaan. Antara lain, promosi jasa informasi. Promosi adalah pelayanan yang mampu dilakukan untuk memperkenalkan seluruh aktivitas yang ada di perpustakaan agar diketahui oleh khalayak umum. Promosi juga harus dilakukan secara internal
dan eksternal. A. Promosi secara internal. Promosi secara internal dilakukan dengan mengoptimalkan pelayanan perpustakaan dalam menambah koleksi, baik itu fiksi, non-fiksi, maupun multimedia, serta penyediaan sarana dan prasarana supaya menjaga lingkup perpustakaan menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan bersih. B. Promosi secara eksternal. Promosi secara eksternal dilakukan dengan cara memperlakukan berbagai kegiatan di mana suatu kegiatan tersebut melibatkan seluruh staf perpustakaan, anggota, dan masyarakat umum. Tujuan promosi ini adalah memperkenalkan fasilitas perpustakaan kepada masyarakat, pengguna, bahwa perpustakaan sebagai tempat untuk membaca atau meminjam yang dijadikan sebagai sarana rekreasi dan mendorong minat baca kepada masyarakat dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi perpustakaan. Pada materi terakhir, beberapa fungsi komunikasi jasa informasi yang masih dibutuhkan oleh pengguna di seluruh perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan dalam memilih, memesan, membeli, melanggan, dalam memilih bahan pustaka dan informasi. 2. Mengolah bahan pustaka dan informasi menurut tata kerja perpustakaan sehingga siap untuk dimanfaatkan pengguna perpustakaan. Yang ketiga, memelihara bahan pustaka dan informasi yang sudah diolah. Yang keempat, melayani para pemustaka serta pengunjung perpustakaan. 5. Mampu mengadakan pameran, peragaan, penyuluhan, diskusi, dan pertemuan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan sebagai pusat sumber informasi harus mampu melayani kebutuhan semaksimal mungkin kepada pengguna, terutama dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Perubahan teknologi informasi yang diperlukan oleh pengguna semakin searah pada tuntutan sumber daya manusia yang semakin tinggi untuk meningkatkan layanan jasa perpustakaan yang dapat memenuhi semua kebutuhan pengguna. Beserta memberikan layanan jasa informasi tentu memerlukan sarana yang mendukung untuk menetapkan teknologi informasi di perpustakaan.